takut kejadian itu cuman jadi kan itu banyak sawah-sawah ya, aku cuman foto aja. Misalnya menurutku mental itu sama pentingnya sama kayak fisik. Kak Iqbal bilang kalau ternyata Marsha tuh sebenarnya peka ya, cuman emang gak mau aja gitu. Memang gak mau ngapain gitu. Aku bilang gitu. Jadi kadang kalau misalnya pas syuting ya aku gak ngomong sih sama mereka. Kalau misalnya di set itu ada beberapa tempat yang emang ini susahnya nggak enak deh. Kadang bikin kepalanya pusing banget gitu. Tapi ya udah ya, aku pikir memang ya karena emang lagi capek aja. Lebih ke situ, diarahin ke situ. Mungkin lagi capek aja abis adegan-adegan yang ini, adegan yang itu. Jadi nggak terlalu dipikirin. Julia sama Arsha, boleh tahu nggak pendapat kamu tentang Yang video soal kamu merekam tuh kemudian pas di replay itu orang banyak orang padahal sepi. Ya aku agak sebel ya sama temen aku ini. Kenapa dia harus reply di malam itu? Aku sampai bilang, udah lu nggak usah chat gue deh. Nggak usah chat gue. Udah lagi syuting dan jangan gangguin gue, ntar gue takut kejadian itu cuman jadi kan itu banyak sawah-sawah ya, aku cuman foto aja kayak lagi update aja, terus tiba-tiba banyak yang reply kok rame banget sih di situ berkegiatan gitu. Jadi diam ya, jangan chat gue lagi. Udah besok pagi aja. Marsha sama Ju tadi kan cerita tentang kesehatan mental gitu. Seberapa penting sih kesehatan mental buat kalian gitu? Apalagi kan kayak pekerjaan kayak tadi jamnya callingannya malam terus, berarti itu kan juga secara fisik juga capek gitu kan. Apalagi kamu juga pernah cerita, kamu juga pernah yang sejak serial Pertaruhan itu pernah ngalamin kayak gangguan emosi gitu. Iya. Kalau misalnya menurutku mental itu sama pentingnya sama kayak fisik. Karena kan ya tubuh kan ada banyak komponennya dan akhirnya mereka terikat antara satu dengan yang lainnya. Terus tadi apa lagi? Iya, terus gimana cara ngatasinnya gitu kalau misalnya? Cara ngatasinnya akhirnya ya terbuka dan mengenal diri luar dan dalam sih. Mungkin nggak denial, kadang-kadang denial, dan kita harus kalau mau dimengerti sama orang kita juga harus cerita. Kalau nggak kan orang juga nggak bakal bisa baca pikiran kita. Kita bukan dukun ya. Yes. Jadi dari situ akhirnya kita mulai cerita dan mulai terbuka, dan kita memilih orang-orang yang kita pilih untuk menjadi support system kita, yang untuk ada di circle utama kita, yang dimana fungsinya pada saat kita udah mulai menyimpang, mereka bakal ngasih tahu, mereka bakal balikin ke jalan yang benar. Karena kalau misalnya nggak punya figur itu dalam hidup, akhirnya kan makin belok, akhirnya nyadar aman-aman aja. Ya dari situ akhirnya keterbukaan dan itu. Aku juga setuju sih sama Julio. Dan mungkin aku bisa nambahin ya. Kita tuh kalau misalnya kadang-kadang kita tuh pengen aja cerita, cuman kita tuh kebanyakan overthinking sama apa pendapat orang gitu. Jadi sebenarnya itu cuma asumsi kita, padahal itu juga mereka nggak pikirin hal itu. Iya. Jadi kita kebanyakan udah punya pikiran seperti itu, akhirnya kita jadi ya udah mau mendem aja deh. Padahal sebenarnya kadang kita juga cuma pengen cerita, kita cuma pengen ngeluarin sampah-sampah kita, kadang kita cuma pengen dengerin, nggak pengen dikasih solusi juga nggak apa-apa. Yang penting kita emosinya tuh dikeluarkan gitu. Emang dirasain dulu baru dikeluarkan gitu kan, nggak apa-apa juga. Benar. Dan mungkin kalau emang yang butuh bantuan secara yang lebih pintar gitu ya, lebih ke orang yang lebih bisa menghadapinya, ya mungkin emang harus ke psikolog. Dan sekarang psikolog juga udah nggak apa-apa kok, maksudnya itu bukan suatu hal yang sakit gitu loh. Jadi kita juga pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa kalau misalnya memang ada kayak gitu ya nggak apa-apa, ke psikolog aja. Itu bukan, kita ke psikolog bukan berarti kita sakit. Iya, itu sebenarnya stigmanya itu kan bahwa karena setiap orang kan memiliki kebutuhan berbeda-beda. Iya. Ya. Jadi dan kita harus memulai mengartikulasikan hal tersebut, karena kita lumayan kadang-kadang suka berasumsi, gue takut nih, takut. Makanya sebenarnya tinggal diomongin aja. Oke. Oke.